Metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh penyebar agama Islam pada abad ke-15 hingga ke-16 yang menjadi tonggak terpenting dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa dan di Nusantara. Dalam penyebaran agama Islam, para tokoh wali menggunakan strategi diantaranya tadrij atau bertahap dan adamul haraj atau tidak menyakiti. Dalam Islam Comes to Malaysia, Eski Fatimi menuliskan bahwa pada abad 10 Masehi terjadi migrasi keluarga yang berasal dari Persia. Di antara keluarga-keluarga tersebut, yang terbesar adalah keluarga Lor, Jawani, Syiah, dan Rumai. Sejarah dakwah Islam Wali Songo. Dalam buku sekitar Wali Songo yang dituliskan oleh Solihin Salam, Wali Songo berasal dari wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliullah yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti 9. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang unik, sosoknya yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun, sehingga mereka mempermudah menyebarkan ajaran Islam di wilayah Nusantara. Metode dakwah Wali Songo. Beberapa strategi dan metode dakwah yang dilakukan dengan penuh kedamaian dan ditempuh oleh Wali Songo, yaitu pertama, ceramah. Strategi ini digunakan dengan jumlah jamaah yang cukup banyak. Metode ini masih sering digunakan oleh para mubalik, ustadz, maupun penceramah. Yang kedua, tanya jawab dan diskusi. Metode ini digunakan karena masih dianggap efektif untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pemikiran orang lain. Dan para wali menggunakan metode ini untuk mencapai sebuah kesepakatan, sikap toleran, dan menghargai dan menghormati satu sama lain dengan cara yang baik. Yang ketiga, keteladanan. Para wali songo memberikan keteladanan bagi para masyarakat. Karena para tokoh agama harus dapat memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Karena masyarakat akan sukarela mengikuti ajaran yang diajarkan oleh para orang-orang yang berakhlak mulia dan lahir batin dan akan menjadikan panutan bagi mereka. Keempat, pendidikan. Pesantren-pesantren, pengajian, dan cara pengajaran Wali Songo merupakan lembaga yang produktif untuk mengantarkan transfer of knowledge dan transfer of value bagi para murid maupun santri yang belajar di dalamnya. 5. Diksah dan ekspansi. Para Wali Songo melakukan strategi ini dengan mengirimkan utusan kepada beberapa daerah untuk melaksanakan ekspansi dan perluasan syiar Islam. Keenam, kesenian. Para Wali Songo berhasil menyebarkan Islam dengan cara yang unik dan menarik, yaitu melalui kesenian yang sudah dikenal dan disukai oleh para masyarakat, seperti memasukkan ajaran-ajaran tauhid ke dalam cerita wayang maupun tembang. Yang terakhir, silaturahmi. Para Wali Songo berdakwah dengan cara bersilaturahmi kepada masyarakat dengan cara yang lemah lembut dan penuh sopan santun. Mereka menggabungkan budaya Islam dan budaya lokal dengan cara akulturasi dan asimilasi. Selanjutnya, kita akan mengenal satu persatu tokoh Wali Songo. Yang pertama terdapat Sunan Gresik. Maulana Maripun Ibrahim atau yang sering dikenal sebagai Sunan Gresik atau Syekh Maribi. Beliau diperkirakan tiba di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Beliau seorang ulama yang berasal dari Arab. Sunan Gresik dikenal sebagai sosok yang alim, bijaksana, dan dekat dengan masyarakat. Beliau membangun masjid pertama di Jawa, yaitu Masjid Agung Gresik, dan mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Sunan Gresik wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di sana. Beliau menjadi salah satu tokoh Wali Songo yang sangat dihormati dan diangkat sebagai peletak dasar Islam di Tanah Jawa. Selanjutnya terdapat Sunan Ampel.
Raden Rahmat atau Sunan Ampel, putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, diperkirakan lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Beliau adalah tokoh sentral Wali Songo yang menyebarkan Islam di Surabaya dan sekitarnya. Beliau dikenal dengan ajaran Mohlimo, tidak mau berjudi, minuman keras, mencuri, menghisap candu, dan berzinah sebagai pedoman moral masyarakat. Pendekatan despotnya melalui pendidikan dan ajaran yang mudah dipahami sangat efektif. Sunan Ampel wafat di Demak pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Masjid Ampel, Surabaya, serta dikenal sebagai Bapak Para Wali. Selanjutnya terdapat Sunan Bonang, Raden Mahduk Ibrahim atau Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Diperkirakan lahir sekitar tahun 145 Masehi. Beliau adalah salah satu anggota Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa Timur, khususnya di daerah Tuban. Metode dakwah yang unik melalui seni budaya dan tembang Jawa berhasil menarik perhatian masyarakat. Beliau menciptakan lagu-lagu bernafaskan Islam seperti Tombak Ati yang sangat populer. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Sunan Derajat, putra Sunan Ampel, diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau berdakwah di wilayah pesisir Jawa Tengah. Sunan Derajat terkenal dengan pendekatan dakwahnya yang menekankan pada kesejahteraan sosial dan memiliki falsafah hidup, yaitu membangun resep tiasing sesami dan jroning suko kudu eling lan waspada. Sunan Derajat wafat pada tahun 1552 di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Sunan Kalijaga. Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau menggunakan seni wayang kulit, gamelan, dan teman-teman Jawa untuk sebagai media dakwah yang sangat efektif. Pendekatan dakwah yang sangat akulturatif dan fleksibel berhasil menarik banyak masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1580 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Sunan Giri diperkirakan lahir pada tahun 1442 Masehi. Beliau mendirikan kerajaan Giri Kedaton di Gresik. Ayahnya adalah Maulana Ishak, seorang ulama dari Pasai. Sunan Giri dikenal seorang pemimpin yang berwibawa, alim, dan memiliki kekuasaan politik. Beliau juga dikenal dengan kreasi seni, permainan anak-anak bernafaskan Islami seperti jublak-jublak sumang dan jamuran. Beliau wafat diperkirakan pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Gresik. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Kudus dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang bijaksana dan toleran terhadap budaya lokal. Salah satu contohnya adalah pembangunan Menara Kudus yang menyerupai bangunan Candi Hindu sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya setempat. Sunan Kudus mendirikan Masjid Agung Kudus yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Kudus. 8. Sunan Muria. Raden Umar Said atau Sunan Muria, putra Sunan Kalijaga, diperkirakan lahir pada abad ke-15 Masehi. Beliau dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang langsung mengarah ke masyarakat pedesaan dan kaum nelayan di wilayah lereng Gunung Muria, Jateng. Sunan Muria dikenal sebagai sosok yang sederhana. Beliau dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang langsung mengarah ke masyarakat pedesaan dan kaum nelayan di wilayah Gunung Muria, Jawa Tengah. Sunan Muria dikenal sebagai sosok yang sederhana, dekat dengan rakyat kecil. Metode dakwah Sunan Muria yang unik adalah melalui penyanyi rakyat seperti tembang pangkur dan kinanti gamelan Islam. Sunan Muria diperkirakan wafat pada awal abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di lereng Gunung Muria. 9. Sunan Gunung Jati. Sri Widayatullah atau Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau memiliki peran unik karena selain sebagai ulama penyebar Islam, beliau juga merupakan pendiri dan sultan pertama Kesultanan Cirebon. Ayahnya adalah Syarif Abdullah
dari Mekah dan ibunya adalah Kyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Dalam berdakwah, beliau menggunakan berbagai cara, termasuk pendidikan, diplomasi, dan juga melalui kesenian budaya. Adapun ragam metode yang digunakan oleh Gunung Jati dalam proses alamiah Tanah Jawa, yaitu 1. Metode Muidah Hasanah merupakan najis yang baik. Yang kedua, metode Al-Hikmah atau gunakan cara-cara yang bijaksana. Yang ketiga, metode Al-Tadarruj itu berjenjang. Yang keempat, merupakan metode Ta'awun, merupakan saling tolong-menolong. Yang keempat, metode musyawarah merupakan membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. Dan yang terakhir merupakan pembentukan kader dai. Sekian penjelasan tentang Wali Songo dari kelompok kami dan saya ucapkan terima kasih.